Mukjizat tentu tidak lepas daripada Allah yang melakukannya bagi kita semua. Karena itu hari ini kita mau belajar bersama dengan hambanya Pendeta Rahmiati Tanujaya untuk melihat Allah dan mukjizat. Mari kita simak bersama. Terima kasih. Nih di saat-saat yang seperti ini kayaknya kita banyak mengharapkan banyak mukjizat nih ya. Betul. Mukjizat itu biasanya dipahami oleh orang-orang Kristen, itu ada yang memahaminya sebagai sesuatu yang terjadi secara spektakuler, secara instan, dan biasanya itu kalau diomongin tuh itu kaitannya dengan saya yang tadinya lagi nggak enak jadi enak lagi gitu loh, ya. Yang sakit jadi sembuh lah, pokoknya yang dari gagal jadi sukses lah gitu lah. Itu biasanya dipahami seperti itu. Kita akan coba melihat apa sih yang dimaksudkan dengan mukjizat itu dari sudut pandang Tuhan, ya. Saya ingin bacakan dari Injil Yohanes dulu. Injil Yohanes pasal yang ke-20 itu ayat yang ke-30 dan 31, ya. Di ayat itu dikatakan demikian. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya. Jadi lihat ini mukjizat yang biasa dipahami itu di sini disebutnya sebagai tanda, gitu ya. Kalau di Alkitab itu disebutnya tanda. Tanda itu kayak rambu itu loh, Pak Febi. Kalau rambu lalu lintas itu, kalau misalnya di jalan kita lalu melihat ada rambu lalu lintas yang ada gambarnya orang lagi kerja itu loh. Nah itu berarti rambu itu menunjuk di depan, hati-hati. Ada yang lagi ngerjain jalan. Fokus kita bukan ke rambunya, bukan terus ngeliatin itu tanda itu ya, nabraklah di depan gitu kan ya. Tapi justru yang harus kita perhatikan adalah yang ditunjuk oleh rambu itu. Nah, jadi di sini Tuhan dengan jelas mengatakan sebenarnya ada banyak tanda. Nah, karena di Perjanjian Lama dikasih tahu tentang tanda-tanda yang menunjukkan Mesias yang datang itu siapa. Jadi ada tanda-tanda yang mengikuti. Nah, di sini lalu dikatakan, ada banyak sebenarnya tanda atau yang bisa dibilang mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tapi tidak semua dicatat. Kan di situ dibilang gitu ya. Karena memang Alkitab tujuannya bukan mencatat mukjizat, begitu ya. Tapi tujuannya dengan jelas dikatakan, tapi semua dicatat dengan tujuan supaya, itu ada kata supayanya, supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi mukjizat itu, tanda itu menunjuk kepada Tuhan Yesus, kan? Nah, kalau kita bandingkan dengan kitab Keluaran, di kitab Keluaran itu di pasal yang keempat itu pada waktu Tuhan mengutus Musa ke Mesir tuh, ya. Di situ Musa kan terus bilang, aduh kalau nanti mereka nggak percaya gimana, gitu ya. Ya mereka sih percaya sama Tuhan, tapi kan mereka nggak tahu nih saya siapa, bener nggak nih saya diutus Tuhan, gitu kan. Nah lalu Tuhan memberikan tanda, ya, suruh masukin tangan, ya tuh keluar jadi kusta, dimasukin terus dia sembuh, lemparin tongkat jadi ular, diambil lagi jadi tongkat lagi, gitu kan ya. Nah setelah itu lihat Tuhan bilang begini di Keluaran pasal yang keempat, lalu di ayat yang kelima, ya, setelah dilakukan itu semuanya dikatakan tuh oleh Tuhan supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Kembali katanya supaya. Jadi intinya semua itu dilakukan di hadapan orang Mesir supaya mereka percaya kepada Allah. Jadi itu tujuannya. Jadi saya ingat begini, ada satu peristiwa Pak Febi. Waktu itu saya diundang sama Perkantas, ya. Lalu mereka tuh ngadain camp di perkemahan beneran, gitu ya, di perkebunan teh. Saya nggak pernah ke situ. Lalu dia bilang, begini Bu, Ibu, ini kan saya di Malang nih, Ibu ke Lawang aja. Pokoknya arah ke Lawang deh Bu, gitu kan ya. Nanti di situ ada tandanya Bu, katanya gitu kan ya. Itu tanda, terus Ibu ikutin aja katanya. Benar begitu sampai saya Lawang, di situ disebut itu tanda perkebunan teh, belok kiri, gitu kan ya. Ya saya ikut kiri. Belok kanan, saya ikut kanan. Di situ terus pokoknya sampai akhirnya saya melihat satu perkebunan teh yang sangat luas. Dan saya terus nggak lihat ada tanda lagi tuh.
Jadi, nah sekarang logis nggak kalau terus saya tanya ke satpam, Pak, tandanya kok nggak ada lagi ya? Satpam bilang, Bu, itu kebon teh nggak kurang gede tuh, begitu kan ya? Sampai mesti dilihat tanda lagi kan itu Ada mah lagi. sampai, begitu kan ya? Nah itu ingat itu nanti ilustrasi Iya. itu ya. Jadi intinya bahwa tanda itu untuk menunjuk kepada supaya kita percaya kepada Tuhan. Nah, apa sih sebenarnya tanda kan kalau misalnya ada orang, aduh saya kok nggak pernah mengalami mukjizat. Orang bisa ya diselamatkan itu oleh karena apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Oke ya? Orang bisa lalu menyadari bahwa saya adalah orang berdosa, bahwa saya membutuhkan keselamatan dan saya tidak bisa menyelamatkan diri dengan usaha saya. Itu kalau Roh Kudus tidak bekerja, itu tidak akan terjadi. Amin. Nah, itu mukjizat yang terbesar yang sebenarnya dialami oleh manusia, yang sangat, yang dikatakan tidak ternilai itu, yang membuat orang sadar, aduh saya perlu juru selamat, sampai lalu saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, jadi kalau orang bilang masih misalnya gini ya, ada orang masih cari tanda begitu ya, pikir itu salib kurang apa? Bukankah itu tanda? Kan ada orang, kalau Tuhan sungguh sayang sama saya, kalau Tuhan sungguh perhatian saya, aduh itu tanda salib kurang apa? Untuk kemudian kita menyadari betapa luar biasanya sayang Tuhan kepada kita. Betapa Tuhan memperhatikan kita. Maka seharusnya yang diperhatikan oleh kita adalah hal ini. Saya kasih 2 contoh supaya semakin jelas nih ya. Contoh yang pertama adalah kita lihat Naaman. Itu di Raja-Raja ya. Kita lihat Naaman di 2 Raja-Raja. Di situ Naaman kan kusta nih, lalu ya dia kan minta sembuh kan, ya. Lalu pada waktu itu dia akhirnya disuruhkan, dia punya budak, yaitu ada hambanya itu perempuan yang dia bilang, itu tuh ada nabi tuh katanya ya, yang bisa menyembuhkan di tempat saya. Lalu dia pergi ke sana. Lalu kan disuruh celup-celup tuh, gitu ya, ke sungai. Nah akhirnya dia sembuh kan, gitu ya, setelah dia celup ya. Nah orang biasanya kalau lalu dia doa kepada Tuhan, ya, lalu dia mohon sesuatu, maka biasa kalau kita lihat cerita dari Naaman ini, biasanya kalau orang Kristen pikir, kita lihat ini klimaksnya di mana? Kita klimaksnya adalah biasa, tadinya sakit dia sembuh, klimaks tuh, wah udah deh selesai kan? Enggak, baca ayat ini baik-baik, klimaksnya nggak di situ. Klimaksnya adalah kalau kita perhatikan di 2 raja-raja ini di ayat yang ke-16 dikatakan tetapi Elisa kan waktu dia mau kasih sesuatu dia bilang enggak mau. Akhirnya ditolak. Sebelumnya Naaman terus bilang, sekarang aku tahu, ayat 15, di seluruh bumi ini tidak ada Allah kecuali di Israel dan seterusnya. Lalu setelah itu lihat ini ayat 17. Ini klimaksnya di sini. Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Ini justru klimaks dari kisah yang Naaman ini, bukan kesembuhannya, karena tanda itu diberikan supaya kita percaya. Jadi fokusnya bukan di tanda. Nah makanya respon kita pun harus cocok dengan apa yang Tuhan harapkan pada waktu Tuhan memberikan tanda itu kepada kita. Ya. Nah sekarang contohnya lagi yang lain. Kita lihat sekarang yang di 10 orang kusta itu. Di Lukas 17. Ya, di Lukas 17 ada 10 orang kusta itu. Lalu di situ kan ada 10 tuh, ya. Terus datang ke Tuhan Yesus kan, minta disembuhkan kan. Lalu Tuhan Yesus bilang, "Oke, kamu pergi deh ke imam." Gitu ya. Kamu perlihatkan dirimu. Nah, mereka waktu disuruh ke imam karena memang biasanya orang kusta itu kan disingkirkanlah, tersingkir dari mereka.
ketemu orang gitu ya. Nah, untuk kalau mereka dinyatakan sembuh itu harus dia ke imam dulu, untuk imam bisa bilang, oh ya, ini kamu udah sembuh, nah kamu boleh kembali deh normal lagi hidupnya, begitu kan ya. Nah, jadi begitu dibilang disuruh ke imam, mereka kan punya keyakinan, wah sembuh nih, disuruh ke imam gitu kan ya, disuruh imam ngecek. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan, itu kan terus mereka sembuh kan, memang. Betul. Nah, apakah klimaksnya itu di kesembuhan itu? Tidak. Lihat kisah yang selanjutnya. Di sini dikatakan di Lukas 17 ayat yang ke-16, itu ada satu orang kan yang balik kan? Betul, Dia sembuh, satu orang. gitu kan? Bisa jadi dia sudah ketemu imam itu, lalu dia balik, gitu ya. Bisa jadi belum ketemu, dia terus pokoknya intinya dia balik, begitu kan ya. Nah, jadi tidak ada masalah mereka pergi ke imam dulu, sembuh, ketahuan, terus balik, itu bukan persoalannya, ya. Nah, lalu dia bilang gini, pada waktu dia sembuh dikatakan kembali, perhatikan kalimat ini, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Nah, lalu dikatakan seterusnya di ayat 17, Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Kok Tuhan Yesus nanya, bukan ke-10? Terus kan dia nanya gini, di manakah yang 9 orang itu? Nah, Tuhan Yesus kan bukan nanya lokasi kan, gitu kan ya? Bukan, kan orang bisa bilang, kan tadi disuruh ke imam, kok ditanya di mana sih, gitu kan ya? Nah, itu pertanyaannya bukan soal lokasi. Lihat ayat seterusnya. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing itu? Seringkali kita sebagai anak Tuhan, pada saat tanda itu dibutuhkan untuk orang yang tidak percaya menjadi percaya. Ya. Sebenarnya orang yang sudah percaya nggak perlu tanda lagi. Yang tadi tuh ilustrasi tadi. Apalagi tanda nyampe, sudah ada tanda salib itu, dan kamu tahu sekarang bahwa Tuhan tuh sayang sama kamu, bahwa Tuhan itu sangat peduli sama kamu. Begitu sampai Tuhan lakukan semuanya untuk menebus kita dari murka Allah sehingga kita betul-betul bisa diselamatkan. Kurang apa sih itu tanda? Nah, pada waktu, jadi intinya pada saat seseorang, ya memang ada saatnya orang Kristen juga dapat tanda untuk peneguhan, untuk dia semakin dikuatkan, gitu ya, ada, gitu ya. Jadi itu adalah intervensi Allah di dalam anugerah Tuhan. Tidak harus Allah lakukan itu, tapi ada saatnya Tuhan lakukan itu pada seseorang. Nah, pada saat Allah lakukan itu, ingat, biasanya orang Kristen terus kalau kesaksian, kan kalau udah sembuh tuh kesaksian kan? Iya, betul. Orang gitu, undang-undang gitu kan ya. Tiba-tiba di persekutuan doa juga jadi dia mau bersaksi tuh ya. Nah, lalu pada waktunya bersaksi, biasanya nanti ceritanya apa? Tadinya saya sakit, terus sekarang saya sembuh. Ya sudah, puji Tuhan. Lalu bisnis as usual. Sekarang saya tadinya nggak bisa kemana-mana, sekarang saya bisa kemana-mana lagi. Tadinya saya udah sakit, sekarang udah nggak sakit lagi. Padahal bukan itu tujuannya. Tujuannya seharusnya pada saat tanda itu diberikan kepada kita, kita tersungkur di hadapan Tuhan. Itu Tuhan mau. Hidup kita itu tersungkur, kita persembahkan seluruh hidup ini bukan tentang saya lagi, menjadi tentang Tuhan. Kita tersungkur di hadapan Tuhan dan kita memuliakan Tuhan. Artinya memuliakan Tuhan apa? Jadi yang kita saksikan adalah karya Tuhan. Orang mesti dekat ke Tuhan ya, bukan melihat kita, wah senang kita sakit, terus sehat, bukan itu. Tapi Tuhan yang dan kitanya juga terusnya, ini Tuhan luar biasa. Percaya kepada Tuhan. Dan dia itu telah melakukan yang lebih daripada sekedar. Kalau saya tetap sakit, it's okay. Tapi yang penting saya sudah diselamatkan. Nah itu mesti sampai ke situ. Betul. Nah, jadi kalau kita lihat pada waktu, apakah Allah tidak ada yang mustahil bagi Allah? Ya iyalah. Tetapi pada saat Allah lakukan selalu dengan satu tujuan. Nah, firman Tuhan di sini dengan jelas sudah mengatakan bahwa tujuan pada saat Allah intervensi, pada saat Allah melakukan sesuatu, tujuannya satu, supaya kita kembali terfokus kepada Tuhan. Supaya kita kembali dekat kepada Tuhan. Supaya hidup ini kembali dipersembahkan secara utuh bagi kemuliaan Tuhan. Kalau kita sudah lakukan itu, kita terus lakukan. Itu yang seharusnya terjadi
dalam kehidupan kita. Nah, itu adalah Ya. mukjizat hubungannya dengan Tuhan, kenapa diberikan kepada anak-anak Tuhan.